Shalom, salam nafas pagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal ke-5, ayat 17 sampai dengan ke-20. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan setiap rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang dari-Mu. Engkau memampukan kami terus merayakan kehidupan dengan menemukan kekuatan dan berkat-Mu yang besar itu, sehingga kami terus diteguhkan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, semakin memperkokoh kedewasaan iman kami untuk senantiasa kami hanya berserah dan kami menjalani kehidupan ini dengan terus berpadan dan berpedoman pada ajaran, nilai, dan kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Matius pasal ke-5 ayat 17 sampai dengan 20, demikian sabda Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah kuantitas dan kualitas. Jika orang Kristen ditanya berapa kali dalam satu hari beribadah kepada Tuhan, saya yakin jawabannya akan berbeda-beda. Ibadah bisa ditunjukkan dengan saat teduh, berdoa, dan pujian, serta lainnya. Tentu kita tidak sedang membandingkan agama lain. Kalau keyakinan lain tentu jelas. Misalkan Islam, 5 waktu. Sedangkan kita, tidak ada ketentuan. Tidak ada kemudian panduan. Sekalipun dalam tradisi sebelumnya, ibadah juga ada waktunya. Ada yang mengatakan 7 kali dalam sehari. Dan itu juga masih dikembangkan atau dihidupkan. Khususnya di biara-biara gereja atau komunitas Katolik. Jika kemudian jawaban kita berbeda-beda, tentu tidak sedang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan ibadah dalam sehari berarti ia lebih saleh, lebih baik, lebih benar, lebih suci, dan dapat urutan nomor 1 di dalam kerajaan sorga. Yang dimaksudkan adalah pada sisi kualitas. Kuantitas penting, tetapi yang lebih dalam adalah kualitas. Artinya apa? Justru pada saat-saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah yang kita lakukan, bagaimana kemudian itu berdampak atas kehidupan kita secara pribadi, yang mengubah hidup kita, dan kita dipanggil senantiasa menunjukkan pertobatan, dan kita menghadirkan diri dalam kehidupan bersama untuk menjadi berkat. Itu yang menjadi tekanan sebenarnya. Kuantitas hanya sebagai cara, metode, atau pola. Rutinitas yang tidak hanya sekedar berjalan,
tetapi dikelola, dihayati, menjadi disiplin rohani yang membangun kehidupan spiritual kita kepada Tuhan. Justru dalam kekristenan, yang kita bisa maknai pula sebagai sebuah kebebasan tanpa ditentukan kapan waktunya dalam sehari. Itulah yang memanggil kita. Kebebasan yang berbicara. Justru sepanjang 1 kali 24 jam, kita harus tertuju atau beribadah kepada Tuhan. Dengan berbagai cara. Bukan hanya sekedar doa saat teduh, tapi sikap hidup yang kita tunjukkan. Tanggung jawab kehidupan. Dan juga bersama dengan yang lain adalah ibadah itu sendiri. Di ayat yang ke-20 menjadi menarik. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita seperti diubahkan sudut pandang kita. Karena tentu ada bagian di mana kita anti terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka seringkali bertindak mengasari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Menjatuhkan, mengolok-olok, bahkan terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus. Dan saya yakin yang anti tadi juga ada semacam kebencian, penilaian yang negatif terhadap kelompok orang-orang Yahudi ini. Bahkan berkali-kali pula Tuhan membalas dan mengingatkan pula pada orang-orang banyak agar tidak menuruti apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka jargoni, bisa ujar tapi ora iso nglakoni. Bisa berkata, menunjukkan kesalehan, menunjukkan seperti orang yang benar-benar beragama, menjadikan diri mereka menjadi patokan, dan sehingga semua orang menaruh hormat dan menghargai mereka. Mereka nampak di luar, sehingga Tuhan kemudian mengingatkan bahwa berhati-hatilah terhadap mereka, supaya tidak melihat apa yang di luar, tetapi kiranya melihat apa yang di dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi teks ini berbeda. Kita seperti melampaui dan melompati pemahaman kita yang dulu, yang sudah tertanam. Yang tidak empati atau simpati lagi terhadap kelompok orang Yahudi ini. Tuhan Yesus membangunkan pada hal yang lain. Sejelek-jeleknya orang, ada hal yang bisa kemudian dipelajari. Apa yang bisa dipelajari? Itu pada hidup keagamaan yang harus lebih benar dari orang-orang ini. Yang hidup benar, yang seperti apa? Pertama, mereka jelas membangun ketaatan, membangun kesetiaan dalam pola ibadah mereka. Mereka tidak meninggalkan hukum Taurat, bahkan punya 613 mitzvot atau mitzvah, aturan-aturan hukum Taurat yang ditafsirkan atau dibuat oleh mereka. 613 ini yang kemudian dilaksanakan dalam hidup mereka, supaya mereka nampak, menunjukkan hidup mereka tertib, teratur, taat. Soal ini mereka tidak bisa dibantah. Tapi soal lain, kehidupan yang dalam batin mereka yang kemudian menjadi pertanyaan. Sisi yang satu Tuhan membenarkan bahwa mereka punya pola hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, membangun spiritualitas untuk dekat dengan Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti memang ada yang benar dalam kehidupan orang-orang ini. Maka tadi, yang pola berarti berbicara juga pada kuantitas, pada hal yang secara rutin dilakukan. Dan inilah yang kemudian jadi panggilan kita. Mengapa tadi di awal saya mengatakan atau bertanya, berapa kali kita beribadah kepada Tuhan? Ini yang menjadi catatan yang pertama, bahwa kita perlu kemudian membangun disiplin rohani, membangun pola-pola ketaatan dan kesetiaan untuk berjumpa atau beribadah kepadanya. Persis yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Yang kedua, bukankah Tuhan Yesus juga membangun kehidupan yang taat dan yang setia? Tuhan hadir dalam Sabat, masuk dalam sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi. Ya, pagi-pagi benar berdoa, pada malam hari juga berdoa. Kita lihat kembali di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18.
bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Dan kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak akan meniadakan satu iota atau satu titik pun. Ini menggambarkan bahwa Tuhan juga memenuhi hukum Taurat, melaksanakan hukum Taurat. Yang ketiga, dua hal inilah yang kemudian menjadi pula model untuk kita bersama. Bahwa secara kuantitas kita terus perlu melakukannya. Ada waktu-waktu khusus di mana kita dengan sadar berjumpa dengan Tuhan. Sepanjang 1 kali 24 jam harus benar-benar dipersiapkan. Tentu tidak sedang memaksa kita, tetapi supaya satu iota itu tidak hilang dalam diri kita. Apa itu? Kebenaran, kasih, kemurahan, firman Tuhan atas kita bersama. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, Tuhan memanggil kita bersama supaya hidup keagamaan kita lebih benar, lebih baik, lebih sungguh-sungguh, jauh dibandingkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga kita tidak hanya bermain dengan teks, artinya menggunakan teks atau firman Tuhan menurut kepentingan, selera, dan kemauan kita. Tapi biar kita punya kewaktuan khusus, senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam segala hal dan ditunjukkan dalam perilaku hidup. Yang jauh lebih benar, bukan hanya persoalan kuantitas saja, seberapa banyak kita berjumpa dengan Tuhan setiap harinya, tetapi juga berbicara tentang kualitas. Apakah dengan kita semakin sering beribadah kepadanya, semakin mendekatkan kita kepadanya, dan juga mengubahkan hidup kita untuk semakin menjadi baik dan menjadi berkat atas kehidupan. Kuantitas dan kualitas harus kemudian beriringan, bahkan menjadi satu dalam kehidupan kita, supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita membenarkan diri, karena kita sudah melakukan rutinitas ibadah itu, sementara kita melupakan kualitas. Dan catatan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menekankan pada kuantitas, tetapi kesalehan personal yang ditunjukkan dalam kesalehan sosial tidak kemudian nampak atas kehidupan mereka. Yang tidak benar dari orang-orang ini adalah hidup mereka yang tidak layak menjadi teladan atas kehidupan bersama. Mereka menuntut yang lain, tetapi mereka tidak menuntut diri untuk melakukan pertobatan dalam batin kita. Inilah yang kemudian juga harus terjadi atas hidup kita. Kesalehan kita tidak menuntut yang lain, tapi kesalehan itu menuntut diri dalam kualitas hidup kita secara pribadi lepas pribadi. Dan itu bisa ditumbuhkan melalui kuantitas atau jumlah berapa banyak dalam sehari kita menentukan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kembali ke ayat 20. Jangan sampai kemudian hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwasanya seringkali kita juga mencela orang-orang ini. Tetapi kita tidak seperti mereka, menunjukkan ketaatan dan kesetiaan, sekalipun mereka masih bisa digugat. Tapi jika kita menggugat mereka, apakah kehidupan kita sudah kemudian lebih dari mereka? Jika kita menjadi sama dengan mereka, maka kita tetap tidak mendapatkan apa-apa. Atau bahkan kita jauh dari mereka, di bawah mereka, lalu kehidupan kita jadi seperti apa? Untuk itu ukurannya harus lebih dari mereka. Yang lebih dari membangun ketaatan kesetiaan yang tidak hanya berbicara, tetapi dihidupkan dalam seluruh tingkah laku, ucapan, tindakan, perbuatan kita. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema kuantitas dan kualitas. Seperti di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tuhan tidak sedang meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Tiada yang kemudian dihilangkan, dilunturkan. Bahkan semua harus kemudian dilakukan. Dan ia menunjukkan itu dalam kasih-Nya, pengorbanannya, kebangkitannya, dan kemurahannya yang senantiasa hadir dengan kekal atas kehidupan umat manusia. Bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka benar seperti menunjukkan hidup yang taat terhadap hukum Taurat dan menerjemahkan dalam aturan-aturan kehidupan beragama mereka.
Mereka berupaya dengan keras menjalankan itu, tetapi hanya nampak di luar, untuk kemudian dipertontonkan kepada yang lain. Tapi membangun kehidupan secara pribadi, mereka tidak tumbuhkan. Untuk itulah kita dipanggil, bahwa kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Tidak menghilangkan satu iota atau satu titik pun dari hukum Taurat, tetapi melaksanakan seluruh kebenaran firman Tuhan atas hidup kita. Bukan hanya menampilkan diri saleh di hadapan orang banyak, dan kita dihormati dan agar pula dihargai. Tidak demikian tujuannya. Tetapi supaya kita lebih benar dalam hidup keagamaan kita, mari tunjukkan itu. Bukan kepada yang lain, tapi dalam diri kita sendiri. Melalui pola-pola secara kuantitas, kita mengukur berapa banyak, berapa seringkah kita mau menemui Tuhan dalam waktu satu hari, dan berlanjut dalam kehidupan berikutnya. Dan dalam kewaktuan itu, kualitas apa yang kemudian kita dapatkan? Atau hanya sekedar rutinitas saja, seperti halnya orang-orang Yahudi ini? Atau justru semakin kita dekat-lekat dengan seringnya kita berjumpa dengan Tuhan, membawa dampak bahwa kehidupan kita semakin berkualitas, karena kita semakin dibentuk, dan kita semakin bertumbuh di dalamnya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah kami membangun disiplin rohani dalam kehidupan kami, secara kuantitas dan berkualitas, sehingga kami terus memaknai perjumpaan hidup kami setiap harinya, sehingga pula kami ditumbuhkan dalam iman dan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dan tolonglah kami. Untuk itu kami juga memohon berkat-Mu atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan yang senantiasa mengokohkan dan meneguhkan kami dalam segala peristiwa yang kami hadapi. Engkau mengetahui tentu saja keputusasaan kami, beban berat kami, kerinduan dan harapan kami. Maka kami yakin Tuhan, mujizat dan karya-Mu yang besar terjadi atas kami. Demikian juga atas kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tolonglah Tuhan. Biarlah sempurna kasih-Mu melalui keselamatan yang dari-Mu terjadi atas mereka. Demikian juga atas kehidupan bergereja. Tolonglah kami, mampukan kami terus membangun kehidupan persekutuan yang manis dan indah. Biarlah kami terus memiliki semangat berbagi dan menolong, serta memperhatikan satu sama lain. Mohon berkat-Mu pula Tuhan atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin kesejahteraan, keamanan, dan damai berkat-Mu terjadi atas negara kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, karena Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.